Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang robotika dan otomatisasi. Robotika sendiri dia merupakan alat yang artinya robot dipandang sebagai instrumen dan perangkat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Dalam dunia farmasi itu dia dapat meracik, menyimpan, dan sebagai penyiapan obat. Yang berikut ada otomatisasi atau sistem kerja. Otomatisasi sendiri adalah bagaimana pekerjaan atau perangkat dapat dilakukan secara otomatis dengan sistem tanpa banyak campur tangan manusia. Misalnya itu mesin dispensing obat yang dapat digunakan langsung dengan menyiapkan obat dengan menginput data. Tujuannya yaitu untuk cepat, di mana dia dapat memproses pelayanan obat dengan cepat. Yang berikut ada akurat, di mana dia dapat meminimalkan kesalahan dari apotik. Yang berikut ada efisiensi, dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Yang berikut slide kedua ada sejarah robotika dan otomatisasi. Pada tahun 1090 awal penggunaan robot untuk dispensing obat di apotek modern, di mana dia merupakan tonggak awal untuk menggantikan pekerjaan manual, terutama dalam menyiapkan obat agar lebih praktis. Yang berikut pada tahun 2000-an, sistem otomatis mulai digunakan di rumah sakit besar, di mana dia dapat menyiapkan obat secara cepat. Dan yang berikut pada tahun 2020, integrasi dengan AI, IoT, dan sistem rekam medis elektronik atau EMR, di mana pada AI atau Artificial Intelligence, dia dapat menganalisis data dan memprediksi kebutuhan obat. Yang berikut ada IoT atau Internet of Things, dia dapat menghubungkan perangkat otomatis satu dengan yang lain. Yang berikut ada EMR atau Electronic Medical Record, di mana robot dan sistem otomatis terhubung langsung dengan data pasien untuk menyiapkan obat sesuai dengan resep elektronik. Selanjutnya komponen robotika dan otomatisasi apotek. Yang pertama itu robot extending, di mana robot ini punya kemampuan atau dirancang secara otomatis, di mana dia mampu menyiapkan serta mengeluarkan obat sesuai resep yang diterima. Yang kedua, automated card system, di mana di sini penyimpanan obat itu secara dengan akurasi tinggi dan mampu melacak lokasi obat sehingga meminimalisirkan obat yang hilang atau obat kadaluarsa. Selanjutnya, barcode and RFID scanner, di mana barcode di sini berfungsi sebagai identifikasi produk, sedangkan RFID scanner ini membantu dalam pelacakan produk. Selanjutnya, conveyor and robotic arm, di mana conveyor ini bertugas untuk memindahkan obat dari lokasi satu ke lokasi lain, sedangkan robotic arm ini lebih spesifik, di mana dia memilah, menyiapkan obat untuk diberikan kepada pasien. Selanjutnya, software apotek and integrasi resep. Apotek perangkat lunak di sini sangat penting, dan resep ini secara elektronik, di mana penyiapan obat oleh apoteker itu lebih cepat dan masalah penyalahan tulisan serta penyalahan baca resep itu dapat berkurang karena pengiriman resep secara elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja robotika dan otomatisasi apotek. Yang pertama ada resep masuk. Pasien datang membawa resep, biasanya dalam bentuk kertas atau elektronik resep. Resep akan diterima pertama kali oleh apoteker atau TTK. Lalu yang kedua ada validasi resep. Setelah resep masuk, resep akan diperiksa kembali oleh sistem komputer. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa resep sesuai dengan aturan medis.
bahwa dosisnya tepat dan juga nama obatnya juga tepat. Dan yang ketiga ada robot dispensing dan storage. Itu merupakan bahwa ketika selesai validasi resep, robot akan mengambil obat pada rak penyimpanan. Robot akan bekerja secara cepat dan presisi, di mana robot akan mengambil obat sesuai dengan resep obat yang akan disesuaikan. Yang keempat ada verifikasi obat. Setelah obat diambil oleh robot, akan diverifikasi kembali melalui sistem barcode atau RFID. Tujuannya untuk memastikan bahwa nama obat, dosis, dan jumlah obatnya benar sesuai resep. Dan yang terakhir ada penyerahan obat kepada pasien. Obat akan diserahkan kepada pasien secara otomatis oleh robot dispensing, yang dimana tujuannya untuk memudahkan apoteker, dan apoteker dapat memberikan secara langsung edukasi dan konseling kepada pasien. Baik, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian robotika dan otomatisasi apotek. Yang pertama di sini ada keuntungan. Keuntungan yang pertama akurasi yang tinggi. Dengan adanya sistem robotik, pekerjaan di apotek bisa menjadi lebih mudah dan akurat. Misalnya, robot bisa membantu mengambil dan menyiapkan obat dengan tepat sesuai dengan resep. Jadi risiko kesalahan dapat dikurangi. Yang kedua ada efisiensi waktu. Dari segi waktu, yang kedua efisiensi waktu. Dari segi waktu, sistem otomatis jelas lebih cepat. Kita bayangkan saja kalau sebelumnya farmasi harus mengambil atau menyiapkan obat satu persatu secara manual. Sekarang dengan adanya bantuan mesin bisa menjadi lebih cepat, dan juga proses pelayanan di apotek bisa lebih cepat. Dan yang ketiga ada manajemen stok optimal. Sistem robotik bisa mencatat dan memantau obat di apotek. Jadi kalau obat hampir habis, sistem langsung memberikan notifikasi dan apotek bisa tahu kapan obat harus ditambah. Yang keempat, keamanan. Dari segi keamanan, obat disimpan secara rapi dan data transaksi dicatat otomatis. Jadi resiko kehilangan atau kesalahan data lebih sedikit. Dan keuntungan yang terakhir ada peran farmasis lebih fokus. Karena banyak pekerjaan rutin sudah dibantu oleh mesin, jadi farmasi bisa lebih fokus dengan pasien, seperti memberikan edukasi dan juga memberikan konseling. Yang kedua, kita masuk di kerugian. Kerugian yang pertama itu biaya yang tinggi. Biaya yang cukup tinggi karena untuk membeli, memasang dan merawat sistem robotik, apotek harus menyiapkan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, perlu SDM yang terlatih. Karena tidak semua orang bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut, jadi harus dilatih. Yang ketiga, risiko terjadinya error teknis. Walaupun jarang terjadi, tetapi ada risiko error teknis seperti mesin cacat, listrik padam, atau sistem bermasalah. Ini dapat menghambat proses pelayanan di apotek. Dan yang terakhir ada privasi data. Karena semua privasi data pasien disimpan secara digital, maka ada risiko terjadinya kebocoran data privasi jika keamanan dari sistem tersebut tidak dijaga dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus yang kami ambil adalah apotek di Jepang. Ada beberapa apotek di Jepang yang sudah menggunakan robot dispensing yang dimana terhubung dengan elektronik resep. Nah, sistem ini mempercepat pelayanan dan mengurangi kesalahan obat dan membuat apoteker lebih fokus pada konseling pasien. Yang dimana kami melihat beberapa kasus di internet bahwa beberapa apotek di Jepang sudah menggunakan robot dispensing, tetapi robot dispensing itu hanya digunakan untuk penyimpanan dan mengambil obat pada rak penyimpanan, tetapi bukan untuk meracik dan juga menyerahkan obat secara langsung kepada pasien. Robotika dan otomatisasi apotek. Yang pertama itu mengurangi kesalahan dispensing obat. Itu seperti robot bekerja presisi sesuai resep sehingga dapat meminimalkan kesalahan obat atau dosis. Yang kedua itu mempercepat pelayanan pasien dan mengurangi antrian. Itu seperti proses pengambilan obat secara otomatis dan cepat sehingga pasien tidak menunggu lebih lama. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi operasional apotek. Itu seperti tugas rutinitas ditangani oleh mesin sehingga apotek lebih hemat waktu dan tenaga. Yang keempat itu menyediakan data lebih
data obat lebih akurat dan sistem terintegrasi. Itu seperti sistem mencatat stok obat kadaluarsa dan distribusi obat secara real time. Yang kelima itu memberi lebih banyak waktu bagi apoteker untuk konseling pasien. Itu seperti apoteker berfokus pada edukasi pasien dan pelayanan klinis, bukan hanya dispensing. Yang keenam itu meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengolahan obat. Itu seperti semua pergerakan obat tercatat sehingga mencegah penyalahgunaan dan kehilangan. Yang berikut itu tren masa depan robotika dan otomatisasi apotik. Yang pertama itu ada integrasi e-resep. Nah, ini memungkinkan dokter mengirimkan resep kepada apotik secara digital langsung ke sistem apotik. Dan yang kedua itu penggunaan AI dan machine learning. Nah, penggunaan buatan AI dan machine learning ini digunakan untuk menganalisis data pasien dan juga memprediksi kebutuhan obat. Teknologi ini juga membantu untuk memprediksi interaksi obat yang berbahaya dan juga merekomendasikan terapi yang lebih profesional. Yang ketiga itu adalah robot dispensing. Robot dispensing adalah teknologi yang digunakan untuk menyiapkan dan mendistribusikan obat. Dengan robot, obat dapat ditakar dengan akurat dan juga dikeluarkan sesuai resep tanpa kesalahan manusia. Dan apoteker juga lebih fokus kepada konseling dan edukasi pasien. Nah, 3 poin ini menggambarkan otomatisasi dan teknologi digital akan membentuk apotik masa depan yang lebih cepat, aman, akurat, dan efisien. Serta peran apoteker yang lebih strategis di dunia pelayanan kesehatan. Yang berikut ada tren masa depan robotika dan otomatisasi apotik. Yang pertama ada Automate Cover and Retrieval System, yaitu sistem keberadaan otomatis yang dilakukan oleh robot atau mesin agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat dan pengambilan obat yang cepat dan tepat. Yang berikut ada kolaborasi dengan robot, yaitu memanfaatkan perangkat yang saling berhubungan dengan internet untuk mengumpulkan data berbagai informasi pengambilan obat. Yang berikut ada pelayanan klinis, bertujuan meningkatkan kecepatan, ketepatan, serta efisiensi dalam diagnosis, terapi, pembedahan, contohnya seperti robot bedah. Kesimpulan, robotika dan otomatisasi apotik memudahkan robotika dan otomatisasi apotik memungkinkan proses penyiapan, pencampuran dosis, dan penyimpanan di apotik lebih cepat, aman, dan akurat dengan mengurangi risiko kesalahan pada manusia. Pelayanan di apotik menjadi lebih nyata. Hal ini memberikan kesempatan bagi apoteker untuk lebih fokus ke konseling pasien dan pelayanan klinis. Adapun tantangan utamanya itu terletak pada investasi yang tinggi dan regulasi. Jika masalah ini diatasi dengan baik, teknologi ini berpotensi besar untuk mewujudkan apotik modern, efisien, dan berorientasi pada pasien. Sekian dari kami, terima kasih.